Selamat pagi saudara-saudari sekalian, damai Kristus beserta kita semua. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Ibadah ini diawali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nats pembuka pada kebaktian pagi ini akan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-24 sampai ke-25. Demikian bunyinya. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Marilah kita menaikkan pujian dari KPPK nomor 208, Ku telah ditebusnya. Ku mau memuji Tuhanku sejak Ia tebusku. Ku mau memuji Rajaku sejak Ia tebusku. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku memuliakannya. Ku telah ditebusnya, ku kan muliakan namanya. Ku mau bersaksi baginya sejak Ia tebusku. Lenyaplah segala takutku sejak Ia tebusku. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku memuliakannya. Ku telah ditebusnya, ku kan muliakan namanya. Interlude. Ketiga, ada tempat bagiku sejak Ia tebusku. Ku mau bersama Tuhanku sejak Ia tebusku. Ku telah ditebusnya, ku telah ditebusnya, ku memuliakannya. Ku telah ditebusnya,
memuliakan nama-Nya. Mari saudara sekalian kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin berbakti dan memuji, memuliakan nama-Mu. Namun demikian Tuhan, banyak dari kami semua ini yang masih tidak layak karena hati yang terbeban karena dosa. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kami, sehingga kami dilayakkan untuk datang di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan membacakan berita anugerah yang kita ambil dari 1 Yohanes pasal kelima ayat yang ke-10. Kita akan bacakan bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-10. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anak-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan memberikan salam damai kepada anggota keluarga di rumah. Puji Tuhan. Sebagai respon pengampunan dosa dan berita anugerah yang telah kita terima, mari kita bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 183, Yesus, aku milik-Mu, oh Tuhan. Aku milik-Mu, ku pun milik-Ku, dan Kau mengasihi-Ku. Tuhan, tambahkan imanku ini, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Ku dikuduskan, rela diutus, berilah kuasa padaku. Ku dengan iman beritakan Injil, ku mau turut perintah-Mu. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Interlude. Aku bersujud di hadapan-Mu, saat itu indahlah. Hatiku senang, berkat-Mu limpah, ku bersuka citalah. Ku mau dekat salib-Mu, ku mau dekat padamu. Ku mau dekat salib-Mu, ke tempat darah kudus. Baik saudara, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu
untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan di dalam relasi yang Tuhan bangun melalui syafaat yang Kau sendiri teladankan, bahwa kami orang percaya boleh menjadi saksi apa yang kami alami dari iman yang mengalahkan dunia. Berkata-katalah ya Allah, dan berikanlah kami hikmat sehingga kami dimampukan untuk melangkah sebagai saksi Kristus. Terpujilah Engkau yang bermurah hati kepada kami pagi ini. Di dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, saya akan membacakan bagian sabda Tuhan dari Yohanes 17 ayat 6 sampai yang ke-19 dengan tema bersaksi dalam keutuhan relasi. Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sedang beribadah di rumah, berharap saudara-saudara semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan, menikmati kesehatan dan juga tetap di dalam aktivitas yang membangun kehidupan menjadi lebih baik. Saudara-saudara, pada hari ini kita ingin merenungkan tentang ide bersaksi dalam keutuhan relasi. Apa maksudnya bersaksi dalam keutuhan relasi? Sebenarnya dari awal sampai bacaan ini, paling tidak tadi kita diingatkan dengan dua nats, baik di Kisah Rasul pertama maupun di dalam 1 Yohanes yang kelima. Apa yang kita dapat? Bahwa sebenarnya ada satu bagian yang kosong di dalam komunitas orang percaya untuk merawat relasi yang Tuhan sudah bangun. Yang mana? Bahwa Yesus sudah memilih 12 rasul, tetapi satu itu hilang. Kemana hilangnya? Mungkin kita sudah tahu.
Yang pasti dia sudah hilang yang bernama Yudas. Dan mereka merasa bahwa ada yang kurang karena terhitung 12. Jadi harus tambah 1. Lalu mereka perlu hikmat memilih supaya tidak menjadi beban atau menjadi sesuatu yang malah membuat kesaksian itu tidak sampai kepada dunia yang Tuhan sudah titipkan. Akhirnya mereka mengatakan, yang mana ya, Yusuf Barsabas yang disebut Justus atau Matias? Lalu mereka memohon supaya Roh Kudus menolong mereka. Dan apa yang mereka dapat? Matias menjadi penggenap angka ke-12 dari para murid yang sudah terhilang di dalam diri Yudas Iskariot. Sampai di situ kita mulai siuman bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membuat di dalam kesaksian engkau dan saya menjadi terbeban karena ada orang yang tidak lagi memikul bersama. Sebaliknya kebersamaan itu menjadi bagian yang disebut bagaimana keutuhan relasi itu menjadi milikmu dan milikku. Dia betapa luar biasa. Melengkapi itu sebelum mereka diutus sebagai saksi mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu kisah yang sebenarnya terjadi sesudah Yesus naik ke surga. Yang nanti pada hari Kamis kita juga akan bersama-sama merayakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus bergabung dengan 2 gereja Kristen Indonesia lain. Yang pertama dari Klasis Timur, Jakarta Timur maksudnya, di dalam jemaat GKI Gading Indah. Dan yang kedua adalah GKI Kelapa Cengkir dari Sinode Wilayah Jabar Klasis Jakarta 1. Dan kita GKI Agape dari Klasis Priangan. Buat apa kita mengingat? Karena itu puncak untuk mengungkapkan Allah di dalam Yesus yang menebus Anda dan saya sudah mati dan bangkit. Dan kebangkitannya meskipun tidak disaksikan oleh para rasul, genap nyata bahwa semua yang dialami para murid itu harus disaksikan atau disampaikan kepada banyak orang. Nah, saudara-saudara, di dalam pemahaman-pemahaman seperti itulah kita tadi membaca di dalam Yohanes yang ke-17. Yohanes 17 konteksnya adalah Yesus berdoa. Kemungkinan dia sedang di Getsemani dalam permenungan. Bagaimana sebenarnya itu semua harus terjadi dan bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya. Nah, disitulah dia menggarisbawahi di dalam doa supaya orang selalu ingat setiap berdoa. Apa? Bahwa seperti Allah sudah menyatakan semuanya kepada Yesus sebagai sang utusan, maka Yesus sama sekali tidak mengubah kecuali menindaklanjuti itu kepada kita. Dan dia menyampaikan bahwa apa yang disingkapkan oleh Bapa kepada putranya, bahwa dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya melalui kematian. Dia sampaikan. Dan berita itu semua disebut dengan firman. Dan di dalam firman yang mereka fahami, yang berujung kepada nama yang penuh kuasa, kepada siapa yang percaya diselamatkan, nama itu harus diberitakan. Nama itu menjadi isi daripada kesaksian saudara dan saya di dalam keutuhan relasi. Maksudnya relasi yang mana? Relasi bahwa engkau dan saya adalah gerejanya. Engkau dan saya adalah tubuh Kristus yang dibangun oleh Tuhan sendiri untuk menjadi alat memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kenapa perlu digarisbawahi dalam bagian ini? Dalam berita anugerah sudah dengan gamblang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 itu, yang kita dapatkan di ayat yang ke-10, dikatakan barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia, yaitu Yesus, menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi isi kesaksian dalam firman yang membenarkan Anda dan saya dan menguduskan Anda dan saya oleh kebenaran, yaitu firman itu sendiri, dia mau mengatakan supaya percayamu kepada dia
itu terlihat kepada dunia. Engkau percaya karena engkau terlahir dari Allah. Dan kau tidak perlu ragu sementara di dunia kita dimusuhi dan lain sebagainya. Karena Yesus sudah mengingatkan, seperti Yesus bukan dari dunia, maka dia ditolak bahkan terbunuh. Tetapi dampak terbunuhnya Yesus justru memulihkan status kita dari pendosa menjadi umat. Maka engkau dan saya yang juga tertolak dari dunia tidak disia-siakan. Karena itu mengingatkan Anda dan saya bahwa hidup kita ini bukan milik kita, tapi milik Dia yang sudah menebus. Dan kita harus taat kepada amanatnya, pergi menjadi saksi di dalam keutuhan relasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menjadi teringat ada beberapa kutipan yang sangat baik. Misalnya, ada seorang Mahatma Gandhi yang mungkin Anda juga tahu sebagai pionir yang berjaya di India untuk membenahi kehidupan yang lebih baik di India. Dia mengatakan bahwa di dalam kasih ada kehidupan. Jadi di mana ada cinta, dia bilang, di situ pasti ada kehidupan. Berarti kalau tidak ada cinta kan tidak ada kehidupan. Iya. Karena kalau tidak ada cinta, yang ada adalah ketakutan yang mewujud di dalam kebencian. Kok takut sama benci jadi temenan? Iya. Karena mereka tidak ingin Anda dan saya sebagai umat pilihan hidup menikmati sukacita Tuhan. Mereka menjadi benci. Kenapa? Karena mereka takut dihukum oleh Tuhan sehingga mereka tidak datang kepada Tuhan. Kenapa Anda dan saya tidak menjadi Matias-Matias yang memang dipilih dengan sengaja untuk menggenapkan bilangan para saksi itu? Pada waktu kita mengingatkan bagian itu, maka kita menjadi sadar. Kalau begitu, hidup itu sebenarnya bukan soal kita menerima. Hidup itu bukan akumulasi yang kita terima, tetapi distribusi yang kita sampaikan kepada dunia. Jadi artinya kita mungkin membuat sesuatu hidup dari apa yang kita dapat. Churchill mengutip seperti itu. Saya bacakan di dalam kutipan dia. Dia mengatakan seperti ini. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Jadi pada waktu Anda dan saya menerima, itu berarti ada aktivitas yang engkau hidup. Dan kalau engkau tidak terima, sesuatu kan berarti enggak hidup. Tetapi kalau engkau memberi kepada seseorang, maka itu menandakan engkau hidup dan yang diberikan hidup. Kesaksian itu harus seperti itu. Jadi kita harus memandang hidup itu bukan soal berapa berkat Tuhan yang kita terima, tapi berapa berkat Tuhan yang kita beri. Karena dengan cara itu engkau menjadi saksi yang hidup, bukan yang mati. Kenapa kesaksian banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan tidak penuh kuasa mengubah kehidupan? Jangan-jangan kesaksian itu ada modus di baliknya. Kita memberitakan itu karena ada upah untuk pemberitaan. Adalah wajar ketika orang menggantikan mungkin uang perjalanan untuk tiba di tempat di mana seseorang memberitakan kabar baik. Itu tanda terima kasih. Tapi siapa yang tahu kalau orang memberitakan kabar baik itu karena mengumpulkan uang perjalanan? Tidak ada yang tahu kecuali orang itu. Kalau pembawa beritanya saya, tidak ada yang tahu kecuali saya. Anda pun tidak tahu kalau saya memakai masker untuk menutupi modus-modus saya. Tapi nanti terbaca bahwa berita itu tidak mempunyai kuasa apapun untuk mengubah. Kok bisa ya? Karena memang benar. Ada kutipan lain yang juga mengingatkan Anda dan saya bahwa mengetahui sesuatu itu tidak cukup kecuali ada kerinduan untuk mewujudkan daripada pengetahuan. Dan dia mengatakan bahwa keinginan itu tidak cukup kalau engkau tidak mewujudkan di dalam perbuatan.
Jadi kalau pengetahuan tidak cukup, kita harus menerapkan. Keinginan tidak cukup kecuali engkau mewujudkan. Maka sekarang apa yang engkau tahu di dalam relasi, dia merawat kita, memelihara kita sebagai gereja tubuhnya. Kita jangan berhenti hanya di dalam getaran batin. Oh, terima kasih Tuhan, selesai. Engkau bukan saksi Tuhan. Engkau menjadi saksi Tuhan ketika engkau pergi memberitakan apa yang engkau alami. Dan itulah yang disampaikan para murid. Sehingga di dalam Kisah Rasul sesudah Matias menjadi bagian 12 murid, lalu sebentar lagi mereka menunggu di Yerusalem di hari ke-50, yaitu minggu besoknya, itu menjadi Pentakosta, hari panen yang penuh sukacita karena Allah memberkati umatnya. Jadi minggu ini kita diingatkan di dalam minggu Paskah ke-7, Anda dan saya boleh bersama-sama merayakan satu kebaikan Tuhan yang engkau dan saya boleh mengalami segala pembaruan Tuhan. Dan kalau hari ini kita juga boleh mendapatkan pertolongan di dalam penantian roh untuk menjadi saksi. Yang tadi saya katakan bahwa 13 Mei itu menjadi hari yang kita rayakan kenaikan Tuhan, di mana Dia berjanji, aku akan kembali lagi di tempat yang sama. Dan kalau sekarang aku pergi, kelak akan melengkapi engkau dengan roh yang dijanjikan Bapa untuk menjadi saksi. Tunggu aku di Yerusalem sampai engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi menjadi saksiku. Dan pada waktunya aku kembali di tempat ini untuk menjemputmu. Itu yang harusnya menjadi getar yang menolong Anda dan saya untuk terus merawat relasi dan memberitakan Kristus di mana engkau dan saya sebagai saksi kebangkitannya. Jemaat yang dimuliakan Tuhan, kalau kita sampai kepada sebuah perenungan ini, maka pada akhirnya kita juga mendapatkan satu pengertian. Bagaimana Yesus mengatakan Dia sudah memperkenalkan Bapa melalui firman yang memerdekakan kepada murid-murid. Dan sekarang aku mau mengutus mereka kepada dunia supaya murid-murid yang engkau beri kepadaku sebagai kawanan domba. Dan kelak murid-murid itu mendapatkan juga kawanan domba. Ada di dalam satu tongkat gembalaanku. Biarlah engkau persatukan mereka. Dengan kata lain, relasi yang utuh itu bukan lagi terpecah-pecah. Ini milik saya, itu milikmu. Ini kekuasaan saya, itu kamu. Tapi sebaliknya segala milik dan kekuasaan itu punya Dia yang menebus Anda dan saya. Jadi barangkali yang pertama untuk menjadi saksi yang efektif dan efisien, biarlah pemahaman iman kita, hidupmu, hidupku dimiliki Tuhan. Apapun yang ada pada kita, entah kesehatan, kekayaan, dan kuasa, itu milik Tuhan untuk kita wujud nyatakan amanatnya. Itu pertama kita harus pegang seperti itu. Dan pada waktu engkau dan saya mungkin terasa seperti beban berat untuk mempersaksikan kebaikan Tuhan, jangan pernah merasa bahwa engkau itu orang yang paling susah, paling berbeban. Tidak. Analogi Paulus tentang tubuh Kristus sebagai gereja sama seperti anatomi tubuh, di mana organ-organnya berbeda. Misalnya tangan, sama di tengah, di punggung, kiri dan kanan punya 5 jari, tetapi punya perbedaan peran. Karena ketika engkau coba untuk menyamakannya, dia berbeda. Kan kalau sama berarti ini kiri, jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Kalau dia sama, berarti ini juga akan menjadi kelingking, betul ya, manis, tengah, telunjuk, jempol. Salah Pak, jempol di sini. Ya kan kalau ini kiri dua-duanya. Karena dia berbeda maka kita menjadi tahu. Kenapa harus dibedakan? Karena ada tujuannya. Belum lagi tangan berbeda dengan kaki. Sama 5 jarinya, tapi beda. 5 jari di tangan untuk menggenggam, 5 jari di kaki untuk menapak. Anda tidak bisa balik-balik. Lalu kau ditanya siapa yang lebih beban berat? Kaki atau mulut yang cuma cengar-cengir?
Anda akan bilang kakilah yang lebih capek. Enggak tentu. Enggak tentu. Gigi sakit, Anda ngeluh. Jalan pun berat dan seterusnya. Dan kita baru tahu bahwa satu dengan yang lainnya tersambung utuh. Jadi kalau ada anggota yang lemah, kita semua lemah. Ketika ada anggota yang sakit, kita semua sakit. Pemahaman relasi yang utuh seperti itu juga harus menjadi warisan pikiran. Supaya engkau dan saya tidak merasa harus memisah-misahkan hidup ini. Sebaliknya di dalam kesatuan, bahwa Dia sudah menebus kita, kita bersatu satu dengan yang lain menjadi saksi Kristus. Lalu pada akhirnya Dia mengatakan, kalau begitu aku sungguh tidak meminta mereka diangkat dari dunia, Bapak. Tidak. Tapi aku kepingin engkau memelihara mereka selama di dunia. Artinya, kalau engkau bersaksi kepada dunia dan engkau menderita, engkau mungkin kehilangan, sakit, bahkan mati, itu adalah bagian yang memang menjadi harga yang harus kita bayar dan tidak perlu mengeluh. Karena tidak ada yang sia-sia. Ada kisah tentang misionari yang pergi ke daerah yang belum mengenal Tuhan. Begitu tiba mereka langsung dibunuh, dikampak, ditombak, dan mati. Tetapi para istri itu bertahan di situ, berdoa, Tuhan apa yang harus kami lakukan? Dan pada akhirnya para istri itu pulang juga, karena memang yang perempuan tidak dibunuh, yang lelaki saja. Mereka mendoakan dan akhirnya kembali. Tahukah Anda, orang yang membunuh para misionaris itu akhirnya menjadi Kristen pertama di benua itu, di negeri itu. Kenapa bisa terjadi itu? Karena orang yang disebut misionari bukan hanya ngoceh, tapi ocehannya mewujud di dalam perbuatan. Itu sebab saudara-saudara, ketika engkau dan saya juga harus melihat sesuatu yang di dalam kehidupan ini, ada bagian juga yang dikatakan yang lain. Dia mengatakan bahwa mungkin ada orang mendengar kata-kata kita, tapi mereka merasakan kehadiran kita bukan karena kita berkata-kata, tapi karena kita memperlihatkan perilaku. Lalu mereka tahu, orang itu lucu. Berarti dia memberikan kesegaran, kesenangan di dalam perhimpunan itu. Sehingga mungkin orang lupa kata-katanya. Tapi setiap orang menyebut nama dia, kita akan tergelak karena ingat apa yang dia sudah perbuatnya. Sebagai seorang yang bersaksi bukan menceritakan teori-teori, pemahaman dan seterusnya. Boleh Anda mengatakan itu, tapi kalau mereka itu semua yang kau katakan tidak mengubah hidupmu, itu yang membuat kesaksian kita lumpuh. Itu sebab ada kutipan yang lain. Bahwa apa yang membuat menjadi tidak berperan katanya di dalam kehidupan. Disabilitas. Bukan organ yang rusak atau hilang. Misalnya gak punya tangan dua, pasti dia susah berperannya. Bukan itu. Ada video yang tidak punya tangan tapi tetap menjadi istri yang baik. Bisa menyuci, bisa memasak dan semua pekerjaan rumah tangga. Kok bisa? Karena perilakunya baik. Maka dia katakan bahwa apa yang membuat orang gagal dalam kehidupan menjadi seperti disabilitas. Karena perilaku yang buruk. Selalu menilai orang negatif dan tidak menghargai sesama, tidak memberi kesempatan kepada sesama. Itu yang membuat kita menjadi lumpuh di dalam kehidupan. Tapi ketika perilaku kita menjadi baik karena sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan di awal tadi saya katakan kita sebagai saksi memahami bahwa Anda dan saya dimiliki Tuhan. Entah kesehatan, kekayaan, kuasa dan apapun keahlian kita milik Dia untuk dipakai. Maka pada waktu itulah bumi akan diubahkan. Huxley di dalam satu pikirannya dia menyampaikan seperti ini. Bahwa ada satu sudut di semesta yang dengan pasti engkau bisa mengembangkannya. Dan sudut itu adalah dirimu. Semesta yang luas ini adalah milik Tuhan. Tapi ketika engkau ditempatkan di semesta ini ada satu sudut yang kau bisa melihat semua dan kau bisa mengembangkan hidupmu dan berbagi kepada mereka dan berguna. Apa? Dirimu sendiri.
Jadi itu sebabnya bahwa disabilitas dalam hidup itu terjadi karena perilaku yang buruk. Karena engkau dan saya tidak tahu bahwa kematian Tuhan itu memulihkan kita sebagai tanda engkau berharga. Tanpa engkau memahami ini, saya kira kita akan menjadi saksi yang tidak membangun tetapi melumpuhkan yang sedang berjalan. Karena orang jengkel dengan kehadiran kita. Tapi kalau Anda dan saya hari ini diingatkan untuk tetap bisa menjadi saksi yang luar biasa di dalam komunitas untuk merawat relasi yang Tuhan sudah bangun, maka engkau dan saya akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang ajaib. Jadi Huxley mengingatkan sekali lagi, dirimu itu adalah sudut dari semesta yang paling pasti bisa engkau kembangkan dan engkau berbagi di tengah semesta ini. Atau di dalam bahasa Yesus dalam amanat doanya, dia mengatakan supaya menjadi satu dan mereka memperkenalkan namamu, dan mereka yang dibenangkan dan dilahirkan oleh karena kuasa firman yang ada di dalam namamu, maka mereka pada akhirnya menjadi kawanan domba yang ada di dalam satu tongkat gembalaan Yesus Kristus. Dan itu dimulai dari doa Yesus yang luar biasa. Singkatnya barangkali yang kedua, kalau engkau sudah mengakui bahwa apapun yang kau punya itu semua adalah milik Tuhan, maka jangan pernah mengatakan pengalamanku berkata, aku harus melakukan ini maka aku berhasil. Tapi sebaliknya ketika itu kuat berbicara di dalam batinmu, itulah waktu engkau teduh di dalam doa. Tuhan tolong, aku tidak berdaya, kasihanilah aku, karena perjalananku belum tiba. Masih ada beberapa langkah lagi. Kuatkanlah hambamu untuk menyampaikan kata-kata yang mengubah dunia ini. Aku perlu Tuhan. Ketika kita menaikkan permohonan dengan merendahkan diri, Dia datang menolong pada waktunya. Dan saat itulah engkau akan dimerdekakan dan dikuatkan kembali, karena engkau sudah dikuduskan di dalam firman. Dan firman Tuhan itulah kebenaran yang memerdekakan. Jadi pada waktu engkau dan saya mengalami kemerdekaan di dalam kebenaran sabda yang pribadinya adalah Yesus, pada waktu itulah engkau dan saya boleh mengalami pembaruan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika kita sampai kepada satu pemikiran tentang bersaksi dalam keutuhan relasi, kita tahu apa yang dimaksud. Karena Dia mau bahwa kehidupan baru yang dimiliki kita adalah milik Tuhan, sejatinya supaya kita menjadi saksi Tuhan yang hidup untuk menggenapkan kehendak-Nya yang kekal di dalam kehidupan kita yang ditebus melalui persekutuan dengan Tuhan dan sesama bagi dunia. Pada akhirnya kita boleh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, biarlah engkau dan saya hari ini menyadari bahwa kita adalah orang yang harusnya memiliki hati yang penuh syukur. Kenapa? Karena di dalam bagian itu dia memberikan satu pemikiran lagi tentang kehidupan dengan hati yang bersyukur. Dikatakan oleh seorang bernama Jan Sincero bahwa ucapan syukur merupakan satu dari kondisi diri yang paling mengubah dan paling kuat. Mengubah apa? Mengubah sudut pandang kita yang Huxley tadi katakan supaya kita bisa mengembangkan diri dan menjadi berkat buat dunia. Yaitu ketika Anda dan saya merasa kurang karena ada orang lain seakan-akan lebih diberkati, kita kembali fokus kepada janji Tuhan yang Dia sudah titipkan sebagai kebaikan di dalam kita, yang kita tidak menganggap baik karena kita membandingkan keberadaan kita dengan sesama. Padahal Dia mau engkau membandingkan dulu sebagai pendosa yang harus mati, sekarang menjadi anak-anak Allah yang dipilih menjadi saksi duta besar surga. Itu harusnya mengubah sudut pandang yang pada akhirnya engkau dan saya boleh menjadikan pada gilirannya konsep kebaikan itu menjadi nyata di dalam kita. Kebaikan seperti itulah yang kelak mengubah dunia, yang dimulai dari sebuah pemahaman Tuhan itu baik dan kita mengalaminya.
Dia mengubah kita dan kita menyampaikan kepada dunia, dan akhirnya mereka juga diubahkan oleh roh yang sama. Dan itulah yang barangkali bisa saya sampaikan di dalam khotbah ini, supaya engkau dan saya boleh menjadi saksi Tuhan di dalam keutuhan relasi. Dan ketika relasi itu kita rawat menjadi wujud daripada buah-buah pekerjaan roh Tuhan, di sanalah engkau dan saya menjadi sadar, Tuhan terima kasih, keberhasilan aku menjadi saksimu bukan karena aku pandai bicara, pikiranku jernih, dan aku punya keberanian. Sebaliknya, aku orang yang lemah, tetapi engkau memberikan aku yang gagap menjadi bisa menceritakan pengalaman. Yang kurang cerdas, aku tidak banyak kata-kata, tapi aku memperlihatkan perubahan dalam hidup. Dan ketika dunia melihat aku, maka mereka pada akhirnya mengakui, engkau berubah. Aku bingung kalau melihat potensi dirimu tidak mungkin. Tapi engkau hanya mengatakan itu karena Dia yang mengasihi saya. Dan sesungguhnya aku pun mengasihi kamu. Aku selalu berdoa buatmu supaya engkau mengenal Yesus. Dengan hati seperti itu, saya percaya engkau akan berhasil sebagai saksi Kristus sampai Dia datang kembali. Kiranya Tuhan menolong saudara dan Dia menjadikan kita anak-anak yang menyenangkan hatinya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau boleh mengingatkan kami kembali untuk menjadi saksi Tuhan, untuk merawat keutuhan relasi. Karena sesungguhnya karya penebusan-Mu yang membuat Yesus yang mati mengampuni dosa kami dan bangkit memberikan pengharapan adalah karya dari Allah Tritunggal yang kudus. Dan ketika Engkau menjanjikan untuk memberikan roh supaya kami mempunyai kuasa bersaksi, Engkau menunjukkan kesetiaan relasi satu dengan yang lain untuk menjadi contoh bagi kami. Maka itu semua harusnya kami pahami, kami alami ketika Engkau mengutus kami masing-masing di dalam kepelbagaian. Kami tahu itu semua karena rencana Tuhan supaya kami menjadi lebih ringan. Karena tidak semua kami harus pikul. Ada bagian yang dilakukan oleh tangan untuk menggenggam. Ada bagian yang dijalani oleh kaki untuk melangkah di dalam tapak satu demi tapak. Dan pada waktu kami bisa melihat apa yang menjadi prioritas untuk kami pilih, mengambil yang terbaik, itu semua mengajar kami untuk jujur dan tidak serakah. Dan ketika kami diingatkan bahwa itu salah dengan mendengar secara utuh, kami siuman Tuhan bahwa Engkau begitu baik, bermurah hati dengan mengasihi dan menjaga kami. Oleh karena itu, biarlah setiap kami kembali percaya kepadamu, karena kepercayaan kepada Engkau satu-satunya utusan, dan Engkau adalah satu-satunya pengutus selaku Allah yang hidup. Disitulah keselamatan mewujud, dan di sanalah pengalaman hidup di dalam pembaruan keselamatan dimulai. Dan kami mau di titik yang sama mempersaksikan kebaikan Tuhan itu, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menolong, menyertai setiap kami. Engkau menolong saudara-saudara kami di dalam merawat hubungan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, bahkan di dalam kesehatan. Kami tetap menitipkan akan Ibu Mary Lesmana. Kami juga berdoa untuk Ibu Wahyuni. Selain kami biasa berdoa untuk Bapak Irawan Sandi,
Bapak Haryono, biarlah Engkau sertai mereka yang lain, khususnya Ibu Wahyuni, supaya Engkau kembali memulihkan dia, dan dia boleh kembali bersama-sama menikmati segala kebaikan Tuhan sebagai saksi Tuhan yang ajaib, Allah yang penuh kemurahan. Berkati juga majelis jemaat yang berupaya untuk memfasilitasi umat di tempat ini. Tidak mudah di dalam masa pandemi ini ya Allah. Tolong kami untuk saling berjejaring dan mengerjakan bagian masing-masing untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada pemerintah, BNPB, gugus tugas COVID-19 untuk mengawal saudara-saudara kami yang sedang merayakan Idul Fitri. Biarlah Tuhan jaga mereka ketika pemerintah melarang. Janganlah di antara kami terpecah belah dan menyalahkan pemerintah sebagai agen kejahatan, karena tidak mengizinkan umat Tuhan yang lain bersekutu di tengah keluarga mereka yang ada di kampung dan lain sebagainya. Padahal ketika itu semua dilakukan semata-mata untuk kebaikan rakyat. Berikanlah hikmat bukan hanya kepada pemerintah tapi rakyat kami, untuk tidak menyalahgunakan apa yang menjadi keyakinan di dalam agama. Sama seperti kami di gereja, umat Muslim di masjid, dan juga barangkali umat Buddha, umat Hindu, baik di wihara, di kelenteng, di pura, semuanya Tuhan, mereka tahu menempatkan diri untuk menjaga melalui protokol kesehatan. Mereka boleh menjalankan ibadah sebagaimana yang mereka rindukan. Untuk itu Tuhan kami mohon, kiranya kemurahan-Mu ada kepada pimpinan kami presiden dengan para menteri dan juga wakil presiden, untuk sehati sepikir. Tuhan jagai kami, karena banyak niat orang jahat yang memecah belah seakan-akan mereka membela rakyat, padahal mereka sedang mengusung untuk membela kepentingan diri atau kelompoknya masing-masing. Jauhkan ya Tuhan keburukan-keburukan karakter yang terus-menerus didengung atas nama agama atau apapun. Biarlah Engkau menolong kami, sehingga pemerintah kami boleh berjalan dan menolong para rakyat, sehingga kami semua boleh bersuka cita bahkan di hari raya yang Kau izinkan, ketika mereka sudah berjerih lelah selama sebulan di dalam puasa. Tuhan kiranya berkenan menolong mereka juga. Kiranya Engkau berkenan menolong kami semua. Dan dengarlah syafaat yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan. Karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan beralaskan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasalnya ke-1 ayat 1 sampai ke-2. Demikian bunyinya.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sebagai lagu pengantar persembahan, kita akan naikkan pujian dari KPPK 349, Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas karunia-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun hidup kami, memberkati kami, sampai pada saat ini kami dalam keadaan baik. Pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu dengan membawa persembahan yang juga merupakan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan yang kami persembahkan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, kebaktian ini hampir selesai. Kiranya terang Injil Tuhan dapat kita saksikan melalui hidup kita yang kita jalani sehari-hari, sehingga dapat membawa saudara kita yang belum mengenal Kristus menjadi percaya kepada Kristus. Kita akan nyanyikan pujian pengutusan dari KPPK nomor 53, Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan berpisah untuk tetap menjadi saksi yang memuliakan Tuhan melalui relasi yang terus terawat. Untuk itulah engkau dipanggil dan dilengkapi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. 领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱，并圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian telah selesai. Silakan saudara sekalian bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.